Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita masih di Syama'il Muhammadiyah. Untuk kali ini kita masuk di bab muzahnya Rasul. Untuk itu langsung saja kita mulai. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi khuffi Rasulillah di dalam muzahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi muzah itu ya sejenis kaos kaki atau ya sepatu. Tapi kalau dibilang sepatu ya bukan sepatu, dibilang kaos kaki ya bukan kaos kaki juga. Iku hadasana Hanad bin Sariyi hadasana Waqi' an Talhami bin Solihin an Fujairi bin Abdillah an ibni Buraidah an abihi dari bapaknya ibni Buraidah. Namanya adalah Buraidah. Anan Najasiyah sesungguhnya Raja Najasi. Raja Najasi itu raja dari tanah Abbasah. Kalau sekarang geografisnya ikut daerah Ethiopia sana. Iku ada memberikan hadiah sapa Najasi lin nabiyyi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuffaini pada dua muzah. Aswada ini yang hitam keduanya. Sadaja ini yang polos keduanya. Jadi polos di sini tidak ada bulu rambutnya karena terbuat dari kulit. Bulu rambutnya itu sudah dibersihkan, tidak ada tulisannya, juga tidak ada warna lain selain warna hitam. Fala bisa huma maka memakai sapa Nabi huma pada keduanya. Huma kemudian tawadho'a wudu sapa Nabi. Wa masaha dan mengusap sapa Nabi alaihima atas keduanya. Jadi pas wudu muzahnya itu tidak dilepas sehingga cukup diusap begitu saja. Karena memang waktu beliau memakai itu kakinya sudah dalam keadaan suci. Jadi An-Najasi ini adalah julukan dari raja tanah Abbasah. Adapun namanya adalah Ashamah bin Bakr. Jadi Ba'arok Bahr. Jadi ceritanya sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk
hijrah ke Madinah. Itu ada beberapa sahabat yang hijrah di tanah Habasah. Rajanya ya ini Raja Najasyi ini. Di sana ya, dilindungi, diperlakukan dengan baik, diberikan kebebasan untuk beribadah. Nah, setelah mereka tahu kalau Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka pamit pada Raja Najasyi untuk hijrah juga ke Madinah. Nah, bersamaan dengan itu Raja Najasyi titip hadiah ya lewat sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di tanah Habasah itu. Titip hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa dua muzah yang hitam yang polos ini. Oleh Rasulullah ya digunakan, dipakai juga untuk wudhu. Nah, pas wudhu itu tidak dilepas muzahnya. Nah, Raja Najasyi ini oleh Rasulullah juga disaksikan masuk Islam. Disaksikan masuk Islam. Walaupun tidak pernah ketemu Rasulullah. Sehingga pada saat Raja Najasyi ini meninggal, Rasulullah melakukan sholat gaib, sholat jenazah dari jarak jauh. Ya, mayoritas penduduk tanah Habasah waktu itu beragama Nasrani. Jadi rajanya ini ya, masuk Islam, cuma rakyatnya ini mayoritas beragama Nasrani. Hadasana Qutaibatu bin Sa'id qala hadasana Yahya ibnu Zakaria bin Abi Zaidah anil Hasani bin Ayas an Abi Ishaqa anis Sa'bi qala berkata sapa Sa'bi. Qala berkata sapa Al-Mughiratu bin Syu'bah. Ahda memberi hadiah sapa Dihyatu Dihyah lin Nabi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kufa ini pada dua muzah. Dua muzah itu memang terbuat dari kulit. Fala bisa huma maka memakai sapa Nabi huma pada keduanya. Wakola dan berkata sapa Israil an Jabir dari Jabir an Amirin dari Amir wajubatan dan sebuah jubah. Jadi ada riwayat juga dari Israil, dari Jabir, dari Amir. Selain dihyah itu hadiah dua muzah, juga hadiah satu buah jubah. Fala bisa huma maka memakai sopo Nabi huma pada keduanya kata taharroko sampai atau sehingga rusak keduanya. Ya dipakai sampai rusak, sampai sobek, nggak bisa dipakai lagi.
layadri yang tidak tahu sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam adakiyun apakah dari hewan yang disembelih huma keduanya amla ataukah tidak. Jadi layadri tidak tahu sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam adakiyun apakah dari hewan yang disembelih huma keduanya amla ataukah tidak. Itu artinya Nabi tidak mempermasalahkan lah, tidak mempermasalahkan, enggak perlu tanya aneh-aneh. Ini muzahnya itu bahannya dari kulit apa? Ini dari kulit binatang yang disembelih dengan nama Allah ataukah dari bangkai. Nabi tidak tanya sejauh itu. Ya sudah, pokoknya diberi hadiah 2 muzah ya sudah dipakai gitu. Qala berkata sapa Abu Isa. Abu Isa ini adalah Tirmidzi. Wa Abu Ishaq dan utawi Abu Ishaq. Hada yang ini dalam sanad hadis di atas itu. Wa utawi Abu Ishaq yang ini iku Abu Ishaq Asaibani. Wasmuhu dan utawi namanya Abu Ishaq Asaibani iku Sulaimanu Sulaiman. Ya namanya ya Sulaiman. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma tinakli Rasulillah di dalam sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatasana Muhammad bin Basarin, hatasana Abu Dawud at-Tayalisi, hatasana Hamam an Qatadah, qala berkata sapa Qatadah. Kultu berkata aku li Anasi bin Malikin kepada Anas bin Malik. Kaifa bagaimana karena ada opo nakru Rasulillah sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qatadah sebagai tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, modelnya sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Qala maka menjawab berkata sopo Anas, lahuma iku bagi keduanya sendalnya Rasulullah kibalani 2 tali sendal, 2 tali sendal. Kibalani itu artinya adalah yang dicepit antara jempolan dan jari telunjuk kaki itu. Ini umpama diibaratkan sandal jepit ya. Itu yang dicepit oleh jempolan dan jari telunjuk kaki itu. Itu namanya kibal. Cuma kalau sandal jepit itu kan kibalnya cuma 1. Nah, kalau sandalnya Rasulullah itu yang dijepit itu 2. Jadi yang pertama dijepit dengan jempolan dan
dan jari telunjuk kaki, terus ada lagi satu lagi yang dicepit dengan jari tengah itu. Jadi tali yang dicepit dengan jari itu ada dua. Yang satu dicepit dengan jempolan dan telunjuk kaki, yang satu dicepit dengan jari tengah. Nah ini hanya adat istiadat saja. Jadi Nabi memakai umumnya sendal waktu itu. Jadi bukan kok dalam rangka ngane-nganei itu ya tidak. Ini hanya hal yang sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Hadasana Abu Quraib bin Muhammad binul A'la. Hadasana Waqi' an Sufyan al-Khalid al-Hadda. An Abdullah bin Haris an Ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas. Qala berkata sapa Ibnu Abbas. Karena ada linakli Rasulillah bagi sendalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa ibalani dua tali sendal, Jadi kibal seperti yang dijelaskan tadi, yang dicepit dengan jari-jari, nah itu namanya kibal. Cuma kibalnya itu ada dua, yang satu dicepit dengan jempolan itu, yang satu dicepit dengan jari tengah. Matniyun yang bercabang, sirokuhuma tali sendal keduanya, itu ya bercabang, ada yang ya seperti umumnya sendal itu. Jadi sirok itu yang tali yang di atas telapak kaki itu, yang ada yang bercabang ke dalam, ada yang nyabang keluar. Itu bentuk model sendalnya Rasulullah. Hadasana Ahmad bin Manik qala hadasana Abu Ahmad Az-Zubairi hadasana Isa bin Tohman qala berkata sapa Isa. Akhraja mengeluarkan ilaina pada kami sapa Anasu bin Malikin. Anas bin Malik. Naklaini pada dua sendal al-jardawaini yang bersih keduanya. Bersih ini tidak ada sisa-sisa bulu. Jadi terbuat dari kulit, kulit binatang itu kan, itu sisa-sisa bulunya itu bersih. Jadi tidak ada sisa-sisa bulu itu, tidak. Lahuma iku bagi keduanya kibalani dua tali yang dicepit jari-jari. Jadi dua tali yang dicepit jari-jari. Kalau sandal jepit itu kan yang dicepit cuma satu. Nah, ini kalau sandalnya Nabi ada dua. Qala berkata sopo
eh, Abu Ahmad Az-Zubairi. Padasani maka bercerita ni padaku sopo Sabitun Sabit. Sabit ini muridnya Anas, tabiin. Ba'du setelah itu an Anasin dari Anas. Anahuma sesungguhnya keduanya sendal itu, iku kanata ada keduanya, iku naklai Nabi, dua sendalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu dua sendalnya Nabi yaitu. Hadasana Ishaq ibnu Musa al Ansori. Hadasana Ma'nun, hadasana Malik, hadasana Sa'id ibnu Abi Sa'id al Makburi. Jadi al Makburi itu memang rumahnya dekat kuburan, disebut al Makburi. Nah, kuburannya ada di Kupah sana, di Kupah. Kalau sekarang ikut Irak. An Ubaidi bin Juret anahu sesungguhnya Ubaid iku kola berkata dia Ubaid li bani Umar kepada Ibnu Umar. Ra'aituka melihat aku kepada engkau Ibnu Umar, talbasu memakai engkau Ibnu Umar an-ni'al pada sendal asibtiyah yang model sibtiyah. Model sibtiyah itu sendal yang terbuat dari kulit, tapi bulu-bulunya itu dihilangkan. Bulu-bulu yang masih nempel di kulitnya tersebut itu dihilangkan. Kala berkata sapa Ibnu Umar, ini sesungguhnya aku iku ra'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yalbasu memakai sapa Rasul an-ni'al pada sendal. Alati yang laisa tidak ada fiha di dalam iku di dalam sendal tersebut apa sa'run bulu binatang yang masih nempel di kulitnya itu. Wa yatawaddu dan wudu sapa Rasul fiha di dalam sendal tersebut. Karena aku dulu ya melihat sendalnya Rasul itu enggak ada bulunya. Fa'ana maka utawi aku iku uhibbu seneng aku an albasaha jika memakai aku pada sendal yang modelnya sama seperti modelnya sendalnya Rasulullah. Hadasana Ishaq bin Mansur, hadasana Abdul Razak an Ma'marin an ibni Abi Dhi'bin an Sholih Maulat Tau'amah an Abi Hurairah. Kala berkata Abi Hurairah, karena ada iku linakli Rasulillah bagi sendalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa kibalani, maknanya sama seperti tadi. Jadi dua tali yang dicepit oleh jari-jari. Yes. Itu aja, dua tali yang dicepit oleh jari-jari kaki. Hadasana Ahmad bin Manik, qala hadasana Abu Ahmad, hadasana Sufyan Anisudi, hadasani qala berkata sapa Asudi. Hadasani bercerita ni padaku sapa man orang. Sami'a yang mendengar diaman Amr bin Huwairis pada Amr bin Huwairis.
Yaqulu berkata sapa Amr, Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Rasul pinak laini di dalam dua sendal. Jadi salat memakai sendal itu ya boleh, itu disunahkan oleh Rasulullah sendiri. Tapi ya dilihat-lihat situasi kondisinya ya. Kalau layaknya nggak pakai sendal ya nggak usah pakai sendal. Kalau layaknya pakai sendal ya silahkan pakai sendal sholatnya. Mahsufata ini yang ditambal keduanya. Yang nambal ya Rasulullah sendiri. Atasana Ishaq bin Musa al-Ansori, dasana Maknun, dasana Malik, an Abi Zinadi, anil A'roji, an Abi Hurairata. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda sapa Rasul. Layam siyana, jangan berjalan sungguh. Sapa ahadukum, salah satu kalian, finaklin di dalam sendal wahidatin yang satu. Jadi hanya kaki kanan saja yang pakai sendal, yang kiri tidak, atau sebaliknya yang kiri pakai sendal, yang kanan tidak, terus berjalan, nah itu tidak boleh ya. Liyun ilhuma, agar memakaikan sendal dia ahadukum huma pada keduanya kaki kanan, kaki kiri, jami'an semuanya. Kalau dipakai sendal ya kaki kiri kanan itu dikasih sendal semuanya, jangan salah satu saja. Atau liyuh tihima, supaya membuat nyeker itu kan tidak pakai sendal. Sapa ahadukum hima pada keduanya, jami'an semuanya. Jadi liyuh tihima itu agar membuat nyeker itu ya tidak pakai sendal. Sapa ahadukum hima pada keduanya, jami'an semuanya. Kalau dilepas ya dilepas semuanya, kalau dipakai semuanya. Kata sana Kutaibatu an Maliki bin Anas an Abi Zinad, dari Abi Zinad, nahwahu semisal hadisnya Maknun. Jadi sama-sama dari Malik bin Anas. Jadi Kutaibah itu ya sama-sama berguru dari Malik bin Anas. Atasana Isaku bin Musa, kola dasana Maknun, kola dasana Malikun an Abi Zubair an Jabir. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha, melarang sopo Nabi an yakula, jika makan, yakni menghendaki sopo Jabir ar-rajula pada seorang laki-laki. Maksudnya ya seseorang, bisimalihi dengan
tangan kirinya rajul. Jadi Nabi itu melarang apabila seorang laki-laki makan menggunakan tangan kiri. Au atau yamsiya, berjalan sapa rajul fi na'lin, di dalam sendal wahidatin yang satu. Itu juga tidak boleh yang kanan dipakai, yang kiri dilepas. Nanti yang kiri dipakai, yang kanan dilepas. Itu tidak boleh seperti itu. Hadasana Qutaibatu an Malikin, dari Malik. Wa hadasana, dan bercerita pada kami Tirmidzi sapa Ishaq bin Musa. Hadasana Ma'nun hadasana Malik an Abi Zinad anil A'roji an Abi Hurairah. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku qala, bersabda sapa Nabi. Idzan ta'ala, ketika memakai sendal. Sapa ahadukum, salah satu kalian. Fal yabda, maka supaya memulai dia. Ahadukum bil yamin, dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a, dan ketika melepas sapa ahadukum, melepas sandalnya itu, fal yabda, maka supaya memulai dia bisimal, pada kaki yang kiri. Jadi kalau make, dimulai dari dari kaki kanan. Kalau melepas itu dimulai dari kaki yang kiri. Fal takun, maka supaya ada opo al yaminu, kaki kanan, iku awalahuma, pertama kalinya keduanya, tun alu, yang dikasih sendal opo kaki kanan. Wa'a khirohuma, dan akhirnya keduanya, tunza'u, yang dilepas opo kaki kanan. Jadi maunya Nabi seperti itu, yang kanan itu dikasih sendal lebih dulu. Nah, kalau pas ngelepas, ya dilepasnya belakangan, sesudah yang kaki kiri. Hadasana Abu Musa Muhammad bin Musanna. Hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Syu'bah qol, hadasana As'asu, huwa utawi As'as iku ibnu Abi Ta'ta, an abihi, dari bapaknya, an Masrukin, dari Masruk, an Aisyata, dari Aisyah. Qolat, berkata sapa Aisyah, karena ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yuhibbu, senang sapa Rasul at-tayamun, pada memulai dari yang kanan dulu. Mastato'a, selama mampu sapa Rasul. Jadi selagi beliau mampu, itu aktivitasnya itu dimulai dari yang kanan dulu. Fitarot julihi, di dalam bersisirnya Rasul, menyisir rambut itu. Watana ulihi, dan memakai sendalnya Rasul. Watuhurihi, dan bersucinya Rasul. Hadasana Muhammad bin Marzukin Abu Abdillah qala hadasana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah qala hadasana Hisam an Muhammad an Abi Hurairah
Qala berkata sapa Abi Hurairah. Karena ada iku linakli Rasulillah, bagi sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kibalani, dua tali sendal yang dicepit dengan jari-jari. Wa Abi Bakrin, dan sendalnya Abu Bakar juga seperti itu. Wa Umar, dan sendalnya Umar juga seperti itu. Wa awaluman, dan pertama kalinya orang akoda yang mengikat akdan pada ikatan wahidan yang satu iku Utsmanu Utsman. Lah kalau sendalnya Utsman itu ya tali yang diikat dengan jari-jari itu cuma satu tok. Ya seperti sandal jepit zaman sekarang itu. Ya. Jadi ini bukan kok karena Utsman itu tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu ya tidak. Jadi perkara sendal itu hanya perkara adat istiadat. Lah Rasulullah mengikuti adat istiadat yang sudah ada waktu itu, ya tidak mengubahlah, karena ya itu ya tidak salah, tidak melanggar syariat, ya enggak, itu hal-hal yang istilahnya mubah itu saja. Nah, dalam konteks ini berarti Utsman justru malah menjelaskan bahwa Rasulullah memakai sendal yang modelnya seperti itu hanya dalam ranah adat istiadat umumnya waktu itu. Jadi enggak ada urusannya dengan syariat agama, itu ya tidak ada. Jadi tidak ada urusannya dengan syariat agama, karena itu sesuatu hal yang mubah, yang umumnya orang modelnya ya seperti itu. Nah, di zaman Utsman mungkin ya sudah ganti model kan gitu, dan itu tidak ada masalah.